memberikan akan sapi. Maka dari itu ada seorang petani yang mempunyai 2 orang anak. Mempunyai 2 orang anak perempuan, ya. Yang satu yang muda dan yang cantik, yang satunya yang lebih tua dan kurang cantik. Petani ini berpikir, kalau ada orang yang meminang anakku yang cantik ini, pasti dia akan memberikan banyak sapi untuk anaknya yang cantik. Karena memang seperti biasa, yang cantik mendapatkan lebih banyak, yang tua, yang kurang cantik mendapatkan lebih sedikit. Ya, ini normal keadaan. Ya, kalau ini hanya sekedar cerita, oke? Lalu suatu saat ada seorang bangsawan datang untuk meminang. Dan pada saat dia meminang akan anak daripada petani ini sangat terkejut karena bangsawan ini memilih yang lebih tua dan kurang cantik. Yang seharusnya petani ini berpikir, kenapa dia memilih yang ini? Mungkin petani ini memikirkan, ya, aku kepingin punya sapi yang banyak. Dan kenapa milih yang tua? Tapi dia terkejut karena biasanya yang paling banyak dia dapatkan paling tidak hanya 3 sapi. Tetapi dia terkejut karena bangsawan ini memberikan akan 10 sapi untuk untuk anaknya yang lebih tua dan kurang cantik. Tetapi enggak apa-apa, petani ini di dalam hatinya cukup bergembira karena luar biasa sekali. Saya mendapatkan sapi begitu banyak. Dan selang beberapa waktu, petani ini datang menghampiri akan anaknya yang sulung, yaitu anaknya yang tua. Dan pada saat dia melihat akan anaknya, dia kaget. Dia kaget karena apa? Karena anaknya menjadi begitu muda dan begitu cantik rupanya. Lalu anak ini, orang tua ini, petani ini bertanya kepada anaknya, anakku, kenapa kau kok bisa begini, begitu cantik? Karena dia berkata, anak yang tua ini berkata, Pak, sejak saat aku mengetahui bahwa ada suatu harga di dalam diriku. Pada saat suamiku memberikan 10 sapi, maka dari itu aku bertindak seperti wanita 10 sapi. Pada saat aku melihat aku dihargai begitu tinggi, maka dari itu aku berdandan, aku merapikan akan tubuhku, aku akan melakukan semuanya sebagaimana dia menghargai aku. Petani ini kaget karena apa? Karena anaknya yang masih bersama-sama dengan dia, yang masih muda, kelihatan lebih tua daripada yang lebih tua justru. Dari hal ini kita bisa belajar. Dari hal ini kita bisa belajar bersama-sama. Orang sering berpikir bahwa ia menikah dengan istri yang salah. Kalau saudara menghargai dan memberikan kebutuhan apa yang istri saudara butuhkan, maka istri saudara yang salah akan menjadi istri yang benar. Berapa banyak katakan amin? Saudara mungkin berpikir, aku mendapatkan akan istri yang benar. Tetapi kalau saudara treat dengan sesuatu yang salah, maka dari itu akan menjadi istri yang salah. Bagaimana saudara treat akan istri saudara? Disitulah bagaimana saudara akan melihat akan pasangan saudara. Bagaimana saudara memuaskan firman Tuhan hari ini dengan cherishing, dengan menghargai. Bagaimana kita menghargai akan pasangan kita. Bagaimana kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Kebutuhan, tadi saya sudah katakan, saya singgung sedikit tadi. Bahwa kebutuhan bukan hal materi. Kebutuhan adalah hal di mana juga kita harus melayani. Kita harus belajar untuk mengerti. Belajar untuk bagaimana
hal-hal yang terkecil, apa yang menjadi kebutuhan daripada wanita. Mungkin wanita membutuhkan bunga, berikan bunga. Mungkin wanita membutuhkan suatu kasih sayang, berikan kasih sayang. Pada saat kita memberikan akan hal ini, maka dari itu kita akan mendapatkan ya sesuatu kehidupan apa yang saudara inginkan dalam kehidupan. Tuhan Yesus, kalau kita lihat bahwa dia memberikan suatu risk. Bukankah suatu risiko? Bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya di atas kayu salib? Saudara bisa melihat suatu risiko yang Tuhan berikan? Bagaimana kalau pada saat Tuhan Yesus mau memberikan akan hidupnya di atas kayu salib dan akhirnya tidak ada satu orang pun yang mau untuk diselamatkan? Bukankah suatu risiko? Suatu risiko. Tetapi Tuhan Yesus tahu, dengan dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan, yaitu keselamatan, dengan dia melayani, membawa akan gerejanya, membawa kepada pertumbuhan, membawa kepada kedewasaan, dia akan mendapatkan suatu mempelai yang tidak bercacat celah. Berapa banyak katakan amin? Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita mengambil contoh daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberikan, melayani, menghargai akan gerejanya. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita sebagai suami-suami yang juga mau untuk menghargai dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Supaya kita bisa belajar untuk memuaskan akan istri kita. Mari kita doa sama-sama.